Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsatul Anam dengan NIM 1032401, kelas Hukum Tata Negara B. Di sini saya mempresentasikan tentang materi hudud, qiyas, dan diat, kemudian reformasi Islam di Indonesia. Pertama-tama yaitu tentang hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti batas atau pembatas. Dalam istilah syariat Islam, hudud merujuk pada hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pelanggaran berat, dan hukuman ini tidak boleh ditambahkan atau dikurangi oleh manusia. Tujuan utama hudud adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, menjaga ketertiban masyarakat, dan sebagai bentuk kasih sayang Allah agar manusia tidak terus-menerus terjerumus dalam dosa. Terus apa sih? Terusan kemudian penjelasan hudud 1. Hudud 1 yaitu had zina. Hukuman untuk zina. Zina adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Kemudian hukuman bagi pelaku zina itu ada 2. Pertama, pelaku zina yang di luar nikah, kemudian pelaku zina yang sudah menikah. Untuk pelaku zina yang sudah menikah atau musan, itu hukumannya dengan cara dirajam. Kemudian pelaku zina yang belum menikah atau ghairu muhsan dengan cara dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kemudian hudud 2 atau had qadzaf. Had qadzaf yaitu hukuman bagi orang yang menuduh zina tanpa adanya bukti. Berarti qadzaf itu adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa membawa 4 orang saksi yang adil. Pelaku bagi hukuman orang yang qadzaf yaitu dicambuk 80 kali dan kesaksiannya tidak diterima selamanya kecuali orang tersebut telah bertaubat. Pelaksanaan hudud bertujuan untuk menjaga masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran, menjaga masyarakat agar terlindungi dari kerusakan moral dan sosial. Berarti hudud itu hukuman yang telah ditetapkan secara pasti dalam syariat Islam untuk pelanggaran berat seperti zina, qadzaf, terusan minuman keras, dan lainnya. Terusan hudud 2 dapat diartikan sebagai 2 jenis utama hudud, yaitu had zina dan had qadzaf, yang masing-masing memiliki ketentuan hukuman dan tujuan untuk menjaga kehormatan serta moral masyarakat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang qiyas dan diat. Qisas dan diat. Qisas dan diat adalah 2 konsep penting dalam hukum pidana Islam yang mengatur sanksi atas tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan berat. Pengertian qisas adalah hukuman balasan setimpal yang diterapkan kepada pelaku pembunuhan atau penganiayaan berat. Prinsipnya adalah balasan yang sama atas perbuatan pelaku. Misalnya pembunuhan dibalas dengan hukuman mati atau penghilangan anggota tubuh dibalas dengan hal serupa. Apa sih tujuan dari qisas itu? Tujuannya adalah menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada korban atau keluarganya, mencegah terjadinya kejahatan serupa di masyarakat.
Syarat penerapan qisas itu seperti tindak pidana dilakukan dengan sengaja, korban dan pelaku sama-sama mukallaf, berakal dan dewasa, tidak ada unsur pemaafan, dan keluarga korban. Diat. Pengertian diat. Diat adalah denda atau ganti rugi berupa harta yang wajib dibayarkan oleh pelaku pembunuhan atau penganiayaan kepada keluarga korban sebagai bentuk untuk pengampunan dan pengganti kisos. Diat juga berlaku pada kasus pembunuhan tidak sengaja atau penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian. Diat dibagi menjadi dua macam, yaitu diat ringan dan diat berat. Diat berat yaitu biasanya untuk kasus pembunuhan disengaja dibayar dengan 100 ekor unta dengan komposisi tertentu atau setara dengan nilai emas atau perak. Diat ringan untuk kasus pembunuhan tidak sengaja juga dibayar dengan 100 ekor unta tetapi dengan komposisi berbeda atau setara nilainya. Faktor yang menyebabkan diat itu seperti pembunuhan sengaja, terusan pembunuhan yang tidak sengaja, terusan pembunuhan karena kesalahan, sama seperti yang tidak sengaja itu, dan penganiayaan berat yang tidak menyebabkan kematian. Kemudian diat dapat dibayar dengan unta, emas, perak, atau uang sesuai dengan ketentuan mazhab dan kesepakatan pihak terkait. Dan berarti kisos adalah hukuman balasan setimpal untuk pelaku pembunuhan atau penganiayaan berat, sedangkan diat adalah denda atau ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya sebagai pengganti kisos atau untuk kasus tidak sengaja. Kedua konsep ini bertujuan menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan hak kepada korban dan keluarganya sesuai syariat Islam. Kemudian reformasi Islam di Indonesia. Reformasi Islam di Indonesia. Reformasi dalam konteks Islam di Indonesia merujuk pada perubahan dalam pembaruan yang terjadi dalam kehidupan keagamaan, sosial, dan politik umat Islam, terutama sejak runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998. Era ini ditandai dengan meningkatnya kebebasan berpendapat, terbukanya ruang demokrasi, dan berkembangnya berbagai organisasi serta partai Islam. Kemudian ciri-ciri reformasi Islam di Indonesia apa saja? Ciri-ciri reformasi di Islam yaitu munculnya banyak organisasi Islam baru, termasuk yang moderat dan radikal. Meningkatnya aktivitas dakwah dan pendidikan Islam serta semakin besarnya jumlah penduduk Muslim yang terdata mencapai sekitar 88% dari total jumlah penduduk Muslim yang terdata. Kemudian positifikasi Islam di Indonesia. Positifikasi hukum Islam adalah proses mengubah atau mentransformasikan norma-norma hukum Islam atau syariah yang semula bersifat normatif, religius, menjadi hukum positif yang berlaku secara formal dalam sistem hukum nasional Indonesia. Tujuannya sebagai agar kaidah-kaidah hukum Islam diakui sadar sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman hukum yang mengikat. Kemudian menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan nasional sehingga dapat diterapkan oleh lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Positifikasi dibagi menjadi dua jalur, seperti jalur struktural dan jalur kultural. Jalur struktural melalui lembaga-lembaga negara seperti DPR, pemerintah, pengadilan, dan partai politik, serta organisasi Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Sedangkan jalur kultural melalui pembudayaan nilai-nilai Islam dalam masyarakat, baik lewat pendidikan formal atau informal, fatwa maupun aksi sosial. Contoh positifikasi hukum Islam di Indonesia seperti kompilasi hukum Islam atau KHI tahun 1991 yang menjadi acuan hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Peradilan Agama yang mengatur perkara-perkara tertentu seperti perkawinan, waris, wakaf, dan lain sebagainya sesuai syariat Islam. Peraturan terkait ekonomi syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan zakat. Nah, apa saja sih yang menjadi tantangan positifikasi? Yang menjadi tantangan positifikasi Islam di Indonesia yaitu perlu adanya penyesuaian antara norma syariah dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan pluralisme masyarakat Indonesia. Kemudian, tidak semua hukum Islam dapat langsung diadopsi ke dalam hukum positif karena perbedaan konteks sosial, budaya, dan politik. Jadi reformasi Islam di Indonesia membawa perubahan besar dalam kehidupan keagamaan, sosial, dan politik umat Islam dengan munculnya berbagai organisasi, partai, serta penguatan identitas keislaman. Sementara itu, positifikasi hukum Islam adalah upaya mentransformasikan norma-norma syariah menjadi hukum positif yang berlaku secara nasional, baik melalui jalur struktural maupun kultural, dengan tujuan agar nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara formal dan diakui dalam sistem hukum Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.